Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa fil azimil iqdam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'udu litatmima makarimal akhlaq. Al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi masabi as-sunnatil a'lam wa ashabihi al-badilina anfusahum bitawdih as-syara'i wal ahkam wa ala sayyidil a'immatil mujtahidin al-qanimina bi-hifzina musyidin amma ba'd. Yang Allah muliakan para jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa insyaallah setiap adzan maghrib kita membuka kitab Turas Fikih dan kitab Turas Tasawuf dan interaktif, dan malam ini insyaallah kita masuk di adalah interaktif. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal aba'ina wal ummahatina li jaddina li jaddatina wal asatidina wal mu'allimina wal masayikhina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil mu'allif al-kitab al-mughni wa syarhul kabir wa mu'allif kitab at-tasawuf Ibn Khaldun wal syekh al-imam al-mu'arrikh الشيخ ابن خلدون ولجميع العلماء ونفعنا بهم والمسلمين بعلومهم وبعلوم جميع العلماء. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkanlah kami anak dan keturunan kami menjadi imam dan muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala gangguan baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Anugerahkanlah kami anak dan keluarga kami kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak lupa pula ya Allah ya Tuhan kami, berikan keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami. Bibarakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak silakan. Silakan. Kalau membaca kitab suci Al-Quran itu, Pak. Saya sebagai orang awam kurang paham, karena kan setiap surah itu kan dari 1 sampai itu kan ada riwayatnya, Pak, berkaitan gitu. Itu saya berdasarkan membacanya itu hanya ain, Pak, beberapa ain gitu. Atau dan juga ada juga di aplikasi handphone itu kan tidak ada ainnya, dan juga ada beberapa Al-Quran tidak memakai ain gitu, Pak. Itu mohon bimbingan itu, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi di dalam qawaid fikih disebutkan al-ibarah bi umumil lafz la bi khususis sabab. Ayat-ayat Al-Quran itu dia tidak dilihat per juz, per bab, per ayat,
tapi adalah makna kandungannya itu bersifat umum. Jadi bukan karena sebabnya. Jadi kan ayat Quran juga asbabun nuzulnya kan ada sebabnya dulu. Tidak sebatas itu dia, tapi makna secara umum. Lantas bagaimana kita membacanya? Boleh baca satu ayat, dua ayat. Bahkan kalau kita menerapkan sebuah hukum, nggak sampai satu ayat boleh, kecuali rukun khutbah. Harus dia wajib sempurna satu ayat, kalau tidak boleh. Kalau Imam bin Hanbal harus sempurna maknanya. Nggak cukup satu ayat, tapi harus sempurna maknanya. Fawailun lil musallin, itu satu ayat ya. Maka celakalah orang-orang yang salat. Nggak boleh dipakai di rukun khutbah. Ya, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'ruf. Sempurnakan. Tapi kalau dari Imam Syafi'i boleh. Karena orang semua sudah tahu ayat fawailun lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat itu tidak sama sekali tidak menyesatkan umat. Orang udah pasti tahu siapa yang sesat, orang yang salat. Pertama kaya dia, tapi nggak pernah dia bersedekah. Al-ma'un itu harta yang paling baik menurut dia. Kan banyak orang sedekah, tapi sedekah itu nggak berat sama hati dia. Iya kan? Dia kaya, paling sedekah. Bagi dia 5.000, 10.000 itu kecil. Itu saja. Nggak pernah dia mengeluarkan yang berat. Ini celaka kata Allah. Kemudian orang yang salat celaka. Kenapa celaka? Karena mengabaikan waktunya. Sholat subuh sampai terbit matahari, sholat isya sampai mau subuh kebablasan. Bayangkan, yang sholat saja celaka kalau dia mengundur-undur waktunya sampai menabrak waktu berikutnya. Apa yang sholat? Nah, kita kembali kepada pertanyaan. Maka ada orang mengaji dia supaya sempurna seolah-olah menjadi satu cerita. Jadi Quran itu tidak meskipun ada al-qasas cerita di sana. Ada juga di sana tauhid, ada juga tentang hukum, berisikan tentang akhlak. Ya, udah di Al-Quran kita ada tertulis ain, pernah tahu itu? Itu sebenarnya adalah batasan-batasan yang dibuat oleh ulama India. Jadi orang Indonesia itu dulu Qurannya Quran India dulu, zaman penjajah itu dulu. Dari zaman penjajah sampai setelah merdeka itu kita pakai ras Utsmani, tapi yang nulis itu India, ulama kita India. Makanya kita selalu setiap tadarus itu dihentikan setiap ain. Kalau Arab itu panjang lagi, mungkin 4 ain, 5 ain atau 3 ain baru dia satu apa namanya, dia beri tanda sebuah tanda kita kalau mau berhenti. Tapi itu tidak, itu hanya ini saja. Apa namanya? Untuk kita istiqomah membaca Al-Quran, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Terlalu banyak capek, bisa malas. Terlalu pendek juga nanti kelihatannya dia mungkin tidak ada kesungguhan untuk membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai semua hidupnya nggak pernah khatam Al-Quran. Ya, ada nggak yang nggak pernah khatam di sini Quran? Ada nggak Ramadan kemarin yang khatam? Banyak ya, alhamdulillah. Jadi jangan sampai Ramadan tidak khatam Quran. Banyak orang menentang, mana Ustaz sunnahnya? Nah, jadi ya, itu tidak pernah saya share. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran pada bulan Ramadan khatam dan mengajarkan. Dia khatam membaca talaki seperti ini dengan malaikat Jibril dan mengajarkan para jin sampai khatam pada bulan Ramadan. Khusus Ramadan Rasulullah mengkhatamkan Al-Quran. Kalau bulan-bulan itu berarti Rasulullah pernah khatamkan, tapi tidak dia had, tidak ada batasan. Tapi khusus Ramadan Rasulullah tidak pernah tidak mengkhatamkan Al-Quran. Itu hadis sahih. Jadi ada pernah itu yang memprotes itu. Mana dalilnya mesti Quran? Ada lagi mana? Saya sudah khatam sebelum Ramadan katanya. Nah, apa hubungannya? Ya. Alhamdulillah sebelum Ramadan khatam, tapi khusus Ramadan harus khatam. Jadi kalau kita dulu Pak, dari belum balik itu sudah seperti wajib. Rasanya nggak sempurna puasa itu kalau kita tidak mengkhatamkan Al-Quran. Minimal satu kali. Ya. Jadi kita memperhatikan di mana saja boleh.
Jadi kalau ada tulisannya aib itu adalah sebenarnya patokan cetakan India, ulama-ulama India kita. Jadi kalau sekarang sudah bebas ya, Al-Quran kita sekarang cetakan dari mana saja, dari Turki, dari cuman panduan untuk internasional Saudi Arabia. Saudi Arabia udah nggak ada ainnya, tapi tetap Saudi mencetak Quran susunan India tetap. Makanya saya waktu hari 99 itu saya beli, sengaja saya beli. Kenapa? Karena pertama cetakan Saudi itu adalah terbaik di dunia. Cetakan Al-Quran terbaik, kertasnya, covernya semua terbaik. Nah, sementara kalau cetakan kita atau cetakan seluruh negara-negara apapun, saya kira Quran ini kurang bagus kertasnya dibandingkan Quran Saudi Arabia. Jadi untuk kenang-kenangan aja saya kepingin dulu itu, maksudnya aja saya beli. Walaupun sebenarnya kita kasih gratis. Semua yang haji itu dapat Quran gratis, terjemah gratis, Quran yang asli gratis. Ya. Dan juga ada yang lain silakan. Betul sudah dari Amerika. Ustaz, saya pernah mendengar seorang ulama ceramah ini, bahwa setan itu ada di orang kaya dan juga ada di orang miskin, juga ada di orang cakep, ada di orang jelek. Nah, itu maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Yang kedua, kita melaksanakan sholat Pak Ustaz, itu kan ada di surat itu ada sujud saja, dan kita nggak lakukan itu boleh atau tidak? Kita melaksanakan sholat, nah, dan kita membaca surat. Nah, surat itu kan ada sujud sajadahnya, di surat itu. Tapi kita nggak laksanakan. Bagaimana Pak Ustaz? Iya. Terus pertama, kedua, nanti satu lagi. Masalah khataman Quran di daerah, apakah memang dianjurkan setelah khataman mengadakan syukuran atau memang ada sunnahnya seperti itu kan? Setelah khatam Quran, maksudnya mereka mengadakan syukuran seperti makan atau ya seperti syukuran sederhana seperti itu kan? Apa diperbolehkan atau tidak ya selama seperti itu? Iya. Oke, silakan tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kan berkelompok hanya dengan beberapa orang, tapi kelompok itu sebenarnya banyak merugikan pribadi lah, katakan seperti itu. Kalau saya tinggalkan mereka, apakah itu termasuk orang yang memutuskan dari silaturahmi? Apa tadi bisnis? Teman sejawat. Oke. Apakah itu termasuk memutuskan dari silaturahmi? Karena silaturahmi itu adalah rahmat gitu kan dari Allah. Apakah berdosa kalau saya meninggalkan mereka untuk tidak berhubungan kembali? Betul ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Setan itu ada kepada orang yang jelek, orang yang tampan, yang cantik, dan setan itu ada yang terdapat pada orang yang kaya dan orang miskin. Saya kira nggak usah disebut lagi lah. Allah disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan. Ya bani Adam, kama yanzau. Jadi seperti kata Allah, jangan kamu sampai terfitnah. Ya bani la yaftinannakum syaitan kama sebagaimana kedua orang tua kamu Nabi Adam terfitnah oleh syaitan. Yanzi'u anhuma libasuhuma liyuriyahuma sawatihima. Sampai mereka telanjang, Allah turunkan dari surga sebab fitnah syaitan. Kalau fitnah sekarang ini dia tidak lagi sebagaimana fitnah yang terjadi pada Nabi Adam dan Siti Hawa, Sayyidatul Hawa di surga kita. Telanjang kita, terbuka aib kita sekarang ini sebab syaitan. Jadi syaitan itu ada daripada golongan bangsa jin dan ada daripada golongan bangsa manusia.
minal jinnati wan nas. Walaupun ada nanti ulama yang mengatakan memang ada makhluk khusus setan. Jadi kalau dalam Al-Quran minal jinnati wan nasi, minal jinnati wan nas. Setan itu ada daripada bangsa manusia dan ada daripada bangsa jin. Allah ciptakan jin itu lebih banyak daripada manusia. Jadi semua umat manusia ini nggak lagi pandang bentuk, mau dia cacat, mau dia selagi dia manusia, pasti ada korinnya setan. Kata Rasulullah SAW bagi manusia kama qala Rasulullah SAW, bil insan itu qarinatan, ada dua qarinah. Apa qarin? Teman. Minal malaika dan minal jin. Minal syaitan. Jadi manusia itu ada qarinnya, temannya daripada malaikat dan ada jin. Itu dari lahir. Semua manusia terlahir dia punya dua qarin. Jadi kalau qarin Rasulullah SAW itu selalu membawa kebaikan. Jadi jangan kita sampai salah juga cara menilainya. Seolah-olah jikalau jinnya atau setannya Rasulullah itu adalah Islam baik, seolah-olah Rasulullah itu tidak ada cobaannya. Bahkan cobaan Rasulullah lebih besar daripada kita. Jadi semua umat manusia pasti dia didampingi oleh jin. Ya. Cuma nanti dia ketika lahir sampai dia besar ada yang memang dia cari. Ada memang dia mendapat warisan dari kedua orang tuanya, keturunannya itu ada. Dulu orang tuanya suka cari ilmu kebal. Ini biasanya diwariskan ke anaknya. Atau orang bukan diwariskan, nanti dia pindah kepada anaknya, ke cucunya. Disinilah pentingnya kenapa ajaran Islam membaca Al-Quran, sholat 5 waktu nggak boleh tinggal, supaya gangguan itu tidak sampai ke kita. Kalaupun sampai tidak mencelakakan, paling-paling dia masuk dalam tidur kita, ngigau dan sebagainya. Jadi kalau orang ngigau itu jin koin kita yang dicakap itu, suara-suara apa? Iya. Makanya hipnotis itu koin kita yang dicakap. Karena orang acara-acara hipnotis. Kalau dia menghipnotis kita, itu jin kita ya, atau jin dia yang dimasukkan sama kita. Tapi itu memang kita yang diperangkapnya, sehingga air kita bisa keluar semua. Kita akan bisa, dia akan cerita. Nah, kalau kita tahu dari kecil, bapak dulu umur 10 tahun curi ayam, bisa dia cerita. Padahal bapak nggak sadar itu kan. Nah, itu kan. Jadi hipnotis itu pakai jin. Makanya acara-acara di Indonesia masih suka pakai jin, syirik gitu ya, tak boleh. Artinya apa? Mana syirik di sini bukan berarti dia tidak sholat, bukan berarti dia murtad, bukan. Yang paling berbahaya orang yang suka menggunakan ini, hidupnya akan terus terganggu, anak istrinya akan terus terganggu. Makanya nggak boleh. Dan biasanya orang yang sudah banyak pendampingnya keras hatinya, tidak akan pernah dia mau dinasehati. Ibadahnya pun centang perenang, duduk di majelis ilmu berat. Itu dia. Ya. Jadi semua orang nggak ada istilah cantik, nggak ada istilah jelek, semuanya ada kalinya. Kemudian apa kedua tadi? Masalah sujud saja. Apa itu? Sujud saja. Sujud saja ada makruh ya. Jumhur ulama apabila kita membaca ayat Al-Quran pas ketika ada tanda sujud sajadah, disunahkan sujud sajadah, hukumnya makruh, kecuali Imam Hanafi wajib, berdosa ditinggalkan. Tapi wajibnya tidak mesti ketika itu, tidak dia mubasyarah, tidak dia langsung tarafi, boleh kapan saja. Jadi umpamanya ada orang baca Al-Quran pas tentang ayat sajadah, dia boleh sujudnya di rumah. Nah, ini pendapat
kalau menurut jumhur ulama hanya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dikuatkan. Itu dia. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah khataman Quran itu mesti ada disyukurin? Boleh. Tergantung kitanya. Kalau kita menganggap mengkhatamkan Quran itu adalah sebuah perbuatan yang sangat mulia, boleh kita syukuri. Contoh umpamanya, kalau orang-orang kampung dulu kan apabila anaknya dari belum balik, ketika dia mau disunat dia khatam Quran, dia syukuran karena dia susah anak-anak mau khatamkan Quran, susah. Dia syukur, ya udah dia masalah boleh. Karena kalau kita terbiasa mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, apalagi nikmat itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, itu baik. Cuman jangan dipaksakan. Jangan pula dia mensyukuri khataman Quran sampai dia melampaui batas, tidak mampu dirinya untuk membuat syukuran dipaksain. Jangan, itu ada sunnah saja ya, boleh. Jadi bahkan itu untuk motivasi untuk anak-anak kita yang lain, yang kedua, yang ketiga, itu juga untuk motivasi yang lainnya, untuk dakwah juga. Bahwa itu simbolan itu rumah tangganya anaknya masih belum balik sudah khatam Quran, nah gitu ya, dia mensyukurinya. Jadi itu sunnah itu saja. Tapi kalau kita udah dewasa, kalau khatam Quran sekali saja kita syukuri, ya orang lain lihatnya ganjil. Seharusnya kan kalau seperti kita khatamnya itu nggak ada sekali, dalam sebulan sekali, berarti dalam 1 tahun 12 kali. Yang gitu, jangan pula dia seumur hidup sekali khatam syukuran dia. Syukuran dia saya khatam seumur hidup sekali, dia kayaknya memalukan, malah merendahkan dirinya. Iya. Nah, itu justru malah makruh hukumnya, bukan sunnah lagi. Masa seumur hidup sekali dia khatam Quran. Nah, oke, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita silaturahmi dengan teman kita, kemudian kita tidak lagi bertemu, ya gitu ya. Ya kalau nggak bertemu ya gimana mau dipaksain ya. Jadi silaturahmi, hubungan ar-rahim itu diambil daripada kata-kata rahim seorang wanita. Jadi boleh ar-rahim, boleh silaturahmi, bisa boleh silaturahim, tapi nggak beda. Jadi boleh disebut silaturahim, boleh silaturahim, boleh silaturahmi. Itu ya. Bisa juga dia mustaq daripada kalimat ar-rahman. Apa ar-rahman? Sifat Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Jadi silaturahmi itu yang tidak boleh adalah apabila sengaja kita memutuskannya. Kita benci sama dia gara-gara utang, gara-gara dunia, bahkan gara-gara agama pun nggak boleh. Ini kan ada gitu orang ini yang beda aja dan ini nggak mau dia ngomong, ya kan? Beda pemahaman, nggak mau dia ngomong lagi. Ini haram. Bahkan sama orang yang berbeda akidah sekalipun nggak boleh kita mendiamkan diri. Kita harus bersama. Jadi ini saya sampai heran, ngadu sama saya, Ustaz, yang ngadu itu bukan orang Islam, non Islam. Kenapa orangnya? Itu ada Ustaz congkak kan ini. Kalau lewat depan kita tegur nggak mau dia nengok. Itu sampai orang non Islam pernah ngadu sama saya, ada kayak gini. Subhanallah. Jangan, jadi itu akhlak. Itu akhlak. Jangan gara-gara dia berbeda akidah, muka kita tunjukkan muka yang tidak bersahabat pada tetangga kita. Siapapun ya, bahkan binatang sekalipun nggak boleh kita tidak punya adab, apalagi sama manusia. Jadi silaturahmi itu bukan mesti sama satu akidah. Siapapun agamanya, mesti sama orang Yahudi sekali. Makanya orang-orang Arab itu kenapa disayang, khususnya orang Mesir, kenapa sangat dicintai sama orang Yahudi Israel? Karena mereka sudah menanamkan budaya Islam. Perbedaan agama di Mesir itu nggak jadi problem. Bapak bisa lihat sejarah, nggak terlalu jauh sejarahnya, mungkin hanya baru 10 tahun, 20 tahun yang lalu.
Itu laki-laki Mesir Pak, paling banyak menikah sama wanita Yahudi Israel. Wanita Israel itu lebih suka sama orang Arab Mesir, bahkan orang Eropa. Kenapa? Akhlak Islamnya itu nampak. Menghormati wanita itu sangat tinggi, menghormati manusia sangat tinggi. Meskipun orang Mesir itu suaranya keras, kayak orang Batak. Orang Mesir kayak orang Batak. Dia kalau bicara umpamanya manggil, nggak perlu dia datang ke sana. Kalau kita kan datang kan, umpamanya ada orang di balik dinding ini, mau kita perlu hajat dengan dia, kita pasti kejar dia. Kita panggil dia pelan-pelan. Kalau orang Mesir enggak, dia dari sini dia. Dari sini dipanggil, kuat. Enggak dengar baru dia keluar. Udah. Jadi itu akhlak Islam. Mereka itu tidak pernah menunjukkan kebencian meskipun dengan Yahudi, meskipun dengan orang-orang agama lain. Itu budaya Islam yang sudah tertanam di orang Mesir. Makanya jangan heran, saya mau tanya, Dedi Faik itu mana lebih tampan dibandingkan orang-orang Inggris lainnya? Kenapa Ratu Diana bisa gila dengan dia? Sampai mati dia mempertahankan cintanya dengan Dedi Faik. Itu orang Mesir. Karena memang budaya orang Mesir begitu. Jadi budaya Islam itu sudah semua kental sama sekali di sana. Itu ya. Cuma jangan heran kalau teroris juga banyak di sana. Jangan heran. Teroris mereka itu lain. Jadi jangan kita samakan teroris mereka bukan karena kebencian perbedaan, bukan. Teroris mereka itu benci apabila mereka meyakini sudah melanggar syariat. Walaupun sebenarnya salah juga cara berpikir seperti itu. Jadi kalau kita ada orang menggembor-gemborkan orang Arab, budayanya teroris itu sangat salah. Makanya coba pergi ke Mesir, insya Allah, meskipun dia bukan darah daging kita, bukan negeri kita, saya mau tanya, mana dia lebih tenang, lebih suka tinggal di Mesir? Perbedaannya 1 tahun di Mesir itu perasaannya Pak seperti 2 bulan ketimbang 1 tahun di Indonesia. Padahal bukan negeri kita. Wanita Pak tengah malam lewat itu biasa, kayak mana cantik. Jangan coba-coba di sana kita menggombal wanita. Ditengok boleh, silahkan tengok sepuas-puasnya. Tapi jangan coba-coba di situ. Di sini jangan coba-coba di Indonesia. Ini budaya Islam tinggi. Jadi makanya ada orang kalau belum paham dia budaya Arab. Tapi ini khusus Mesir ya. Kalau negara-negara Arab lainnya kita ada perbedaan. Itu dia. Jadi silaturahmi tadi itu ya, tanamkan budaya Islam kita dengan baik, akhlak kita, bukan hanya kepada yang satu akidah. Siapapun agamanya wajib kita harus tersenyum, ditegur, jangan buang muka. Islam itu nggak ada istilah gombal, nggak ada istilah munafik. Berbeda yang di luar Islam. Kita itu dengan binatang, dengan manusia manapun nggak pernah kita berpura-pura. Karena itu tuntutan dan syariat Islam, tidak boleh berpura-pura. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, riwayat seorang pemuda yang ditawarkan oleh iblis untuk memilih 3 hal, yaitu membunuh, memperkosa, minuman keras. Dalam riwayat sang pemuda memilih yang nomor 3, tapi akhirnya melakukan ketiga hal semuanya. Bagaimana pada zaman sekarang tentang minuman keras tersebut berdampak pada kehidupan saat ini? Jadi memang minuman keras itu di dalam Al-Quran banyak diceritakan. Orang-orang yang minum khamar itu memang aman perbuatan daripada orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Bani Israel dulu paling suka budayanya itu adalah berjudi, minuman khamar, menganggap enteng. Hati-hati. Orang-orang yang dia meminum khamar, minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gugur amal ibadahnya, enggak diterima doanya 40 hari 40 malam. Allah, hati-hati. Jangan anggap enteng minuman khamar. Kemudian sisanya paling pedih ini. Hal ataka hadithul ghasiyah, wujuh yawma idzin khashiyah, 'amilatun nasibah, tasla naran 'aliyah, tusqa min 'ainin aniyah. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Subhanallah. Hati-hati ya. Nanti di akhirat nanti Pak, kita
semua akan terduduk takut dengan pembalasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah di neraka nanti saking hausnya, subhanallah, saking hausnya kita nggak sanggup mencari yang bisa dimakan, yang bisa diminum, saking haus dan laparnya, akhirnya ada benda berbentuk duri, bau bangkai, baunya luar biasa, yang belum pernah kita temukan baunya di dunia, dan dia berduri. Mau nggak mau itu harus kita telan, karena dia seperti mengandung air. Saking hausnya, setelah dimakan apa? Kita makin tersiksa, tenggorokan kita hancur. Tapi di neraka kita walaupun hancur, Allah baguskan ini. Nah, silakan nanti selalu kita baca ayat sajadah. Dalam surah sajadah itu kan Allah ceritakan. Amanadzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun. Jadi setelah itu amanadzina fasaku fama'wahum nar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adab. Tidak. Orang-orang yang dia berbuat maksiat selama di dunia, ketika Allah siksa, dia mau keluar, mau lari dari neraka, tapi nggak bisa. Allah dicampakkan lagi sama malaikat maut. Ketika sudah hancur semuanya, luntur lantah badannya, tulangnya, Allah baguskan. Allah baguskan. Nauzubillah, nauzubillah. Jadi siksa neraka itu memang luar biasa. Jadi orang yang minum minuman keras, sisanya nanti dia akan memakan bangkai, meminum nanah. Ya. Wain itu apa? Wain itu adalah, kata Imam Tabari, itu adalah telaga yang berisikan nanah. Nanah-nanah penduduk ahli neraka itulah yang diminumnya. Di dunia saja orang yang minum khamar, minum minuman yang diharamkan oleh Allah. Jadi yang diharamkan itu bermacam-macam ya. Pertama, materinya haram. Yang kedua, di sumbernya haram. Halal yang dibeli tapi curi. Ya. Bendanya halal tapi dia mencuri. Kemudian dia ada juga lagi yang dia haram caranya. Bendanya halal, yang dia lakukan halal tapi caranya haram. Apa itu riba? Uangnya halal, perdagangannya halal, cuman caranya cara riba. Ini dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada yang mengatakan bahwa batin dihidupkan dengan cara berpuasa, sementara zahir dihidupkan dengan makanan. Selain puasa Ramadan, puasa sunnah, apalagi yang dapat menghidupkan batin manusia untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu puasa diantaranya. Kalau langsung kita membersihkan batin dengan puasanya, hati-hati, ini paling banyak orang-orang yang mau memperkuat ilmu kanuragan juga puasa. Jadi paling pertama adalah membersihkan hati dulu. Membersihkan hati dulu. Kalau mau batin kita bisa terbuka, batin kita bisa jernih, istiqomah, batin kita dulu harus dibersihkan. Itulah dia dalam ilmu tasawuf, ahwal dan maqamat. Bagaimana kondisi, cara amal ibadah kita, bagaimana makom syukur kita, makom taubat kita, makom zuhud kita, makom ikhlas kita. Hari ini kita ikhlas belum tentu besok. Kita ikhlas ketika kita senang, tapi ketika kita disakiti hati orang, kita keluar nggak ikhlasnya. Jadi puasa itu pendukung saja. Kemudian dengan zikir-zikir dalam Islam, semakin kita banyak melakukan amal saleh, maka semakin kuat nur di badan kita, maka semakin kuat batin kita. Jadi hati-hati, orang banyak ada 40 hari puasa, ada di puasa terus menerus. Kita pikir karena dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, rupanya bukan, karena memang dia ingin menuntut ilmu kebatinan. Nah, jadi
Yang paling penting pertama kali jangan puasa, bukan puasa dulu. Yang rukun Islamnya dulu sempurnakan dulu, setelah itu yang sunnah-sunnah. Ya. Ini puasa Senin Kamis dia nggak pernah tinggal. Tapi perkara sunnah muakkad banyak ditinggalkan. Tahajud tinggal, sholat witirnya tinggal, sholat sunat fajarnya tinggal, zakatnya nggak dibayarnya. Iya. Itu Pak, sekarang ini unik. Wanita-wanita kerja kantoran itu nggak pakai jilbab, nggak pakai apa-apa puasa. Kita pikir dia ini solehah, ya kan? Rupanya enggak, karena ingin diet. Ya. Jadi paling penting rukun Islamnya dulu sempurnakan, kemudian sunat muakkadnya dulu. Duitnya banyak, kurbannya nggak mau. Puasanya luar biasa, tapi nggak pernah berkurban, duitnya ada. Nah, tidak ya. Jadi yang muakkad dulu. Kalau kurban itu hampir seperti wajib. Sholat sunat witir, tahajud, sholat sunat fajar hampir seperti wajib. Mengeluarkan zakat itu wajib. Jadi itu dulu sempurnakan. Yang wajib, yang sunnah muakkad, baru yang sunnah. Jadi kalau puasa ini sunnah saja. Iya, sunnah saja. Jadi kalau sudah mampu dia puasa, dia harus bisa lebih mampu lagi yang sunnah muakkad. Itu dia. Allah Taala alam. Silakan ada yang lain. Saya pernah baca suatu tulisan di media sosial, Ustaz, dan dalam video tersebut ada kata-kata. Cuman video tersebut itu mengisahkan tentang orang-orang yang ditanyakan tentang Rasulullah gitu, Ustaz. Jadi dari antara kalimat-kalimat itu yang ada beberapa kalimat yang saya copy, terus saya cari artinya, dan kalau nggak salah itu, jika kau mengetahui apa yang telah aku ketahui, maka kau akan lebih sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Maksudnya apa, Ustaz? Itu memang di dalam Quran dan di dalam hadis banyak diterangkan. Termasuk dalam kitab Muwatta sudah pernah kita ajarkan. Waliyabukuna katsiran, harus memperbanyak nangis. Waliyadhakuna qalilan, kata Rasulullah. Kamu harus memperbanyak menangis daripada kamu memperbanyak tertawa. Kita kan nggak lebih banyak terbahak-bahaknya. Orang yang terlalu lebih banyak terbahak-bahaknya itu badannya banyak diisi setan. Coba lihat lawa-lawa kita yang kalau punya rumah, perempuan sudah tidak punya adab, cekikikan. Coba lihat di DA, Dangdut, Asia Academy. Menjerit-jerit tak cukup dia yang mendengar, seluruh Asia Tenggara dengar. Ya Allah, ya Tuhan. Gak percaya kalian? Silakan sedikit. Saya yakin banyak jin di badan. Saya masih sebut nama. Gak percaya, buktikan cap saya. Ternyata betul. Itu diteliti. Orang-orangnya itu banyak jin yang tinggal di badannya. Saya nggak bisa. Yakin. Orang yang terlalu banyak tertawa mati hatinya. Mati hatinya. Apalagi sampai kita mentertawakan orang. Jadi kita hati-hati tertawa ya. Tertawa sendiri pun hati-hati juga. Nanti dikira orang nggak bisa apa, kita jalan tertawa aja sendiri. Udah lain bapaknya gitu. Semenjak ngaji di musola Jiratul Ilmu tertawa sendiri gitu. Padahal dia lagi kasmaran, ya mau kawin lagi. Ibadah Pak Ustaz. Nggak gitu ya aja. Atau dia yang bujang mau kawin ya kan. Teringat ya kapan ini mau akad, senyum sendiri. Yang jadi harus menjaga hati kita mau tertawa. Kita juga jangan sampai mentertawai, keluar suara tertawa ketika ada orang asing yang lewat. Nanti dia tersinggung, seolah-olah mentertawain dia. Kita harus bisa menjaga, itu adab di dalam Islam. Begitu juga diharamkan kita berbisik-bisik kalau kita 3 orang. Jadi tertawa saja kita nggak boleh sembarangan ya. Kita harus lihat, ketika kita tertawa jangan sampai ada orang lewat. Dia pasti akan tersinggung. Ini mentertawain saya kok. Nah, gitu ya. Makanya tertawa jangan berlebihan. Biasanya kalau orang yang sudah banyak tertawa, nanti itu akan dia banyak mendatangkan kesedihan. Itu dia. Oke, silakan. Dalam praktik Ustaz, Betul. Fatih, Iya. kalau imam yang membaca takbir 7 kali rakaat pertama, kan cuma 1 takbir. Kemudian 3 rakaat kedua dia 5, kan cuma 1. Terus apakah mau menambah
lanjutin pertanyaan kedua. Orang yang beraliran Jabariyah, kemudian juga Qadariyah dan juga lainnya, apakah ini salah satu salah memahami ajaran mereka? Itu dia. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, takbir sholat itu 7 kali, pertama 8 kali dengan takbir ihram atau takbir intiqal, 5 kali berarti 6. Kalau menurut Imam Malik tidak, 6. 7 dengan takbir ihram atau intiqal, yang kedua 6 dengan takbir intiqalnya. Itu sunnah saja, nggak usah kita tambah. Jadi kalau imamnya 5, ya sudah kita 5 juga, nggak usah kita tambah. Itu sunnah biasa saja. Tidak sampai kita harus satu, bukan sunnah al-amal. Itu dia. Kemudian tentang Jabariyah dan Qadariyah, apakah mereka itu salah memahami Al-Quran dengan sunnah? Menurut ahli sunnah wal jamaah salah. Tapi bagi mereka tidak. Mereka juga adalah ahlul Quran, ahlul hadis. Jadi kalau Qadariyah itu, ya mereka berkeyakinan semua yang terjadi pada dirinya tergantung usaha dia. Apa dalilnya mereka? Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang diperoleh oleh manusia kecuali usahanya. Dia berusaha. Jadi dia nggak nyalahin Tuhan. Kalau miskin, ya berarti salah saya. Kalau saya jatuh, salah saya. Nggak ada di sana kuasa Tuhan. Jadi kalau ada orang yang murtad, Allah sendiri terkejut itu. Jadi itu memang salah dia sendiri. Tapi kalau Jabariyah tidak, semua itu adalah memang sudah punya Allah. Miskin kaya itu sudah takdir Allah. Nggak perlu kita usahakan, nggak perlu ada usaha. Jadi jangan kita pakai Qadariyah atau Mu'tazilah itu, dan jangan kita pakai Jabariyah. Kita pakai Ahlussunnah wal Jamaah. Di sana ada usaha, tapi di sana ada takdir. Di sana ada takdir Allah. Itu di antara rukun iman. Qada dan qadar Allah di situ ada. Qada Allah yang dia tidak bisa berubah seperti siang dan malam, seperti pohon, dia menumbuhkan daun dan buah, tidak akan mungkin pohon melahirkan binatang. Itu sudah qada. Manusia melahirkan manusia, itu sudah qada. Jadi kalau takdir itu bisa berubah. Takdir Allah tergantung usaha manusia. Allah takdirkan dia miskin, tapi dia juga kalau berusaha bisa berubah. Sekarang miskin, besok kaya. Sekarang dia sakit, besok dia bisa sembuh. Dia. Walau basatallahu rizqan li'ibadihi labaghaw fil ardh walakin yuqaddiru bima yasha. Wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi takdir itu memang sengaja Allah berikan kepada siapa saja. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah engkau mau membagi rahmatku, kata Allah? Allah marah. Memang di dunia ini harus ada dia kaya, miskin, sakit, dan sehat. Ada yang berpangkat, ada yang dia budak, ada dia yang kiri, ada yang kaya. Itu semuanya adalah rahmatku, kata Allah, supaya mereka saling membantu, saling memerlukan. Bahwasanya perbedaan seluruh yang kuciptakan, kata Allah, itu rahmat Allah. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Perbedaan yang Allah ciptakan itu rahmat, dan itu lebih baik daripada seluruh dunia isinya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah dua-dua dipakai. Di situ ada takdir Allah, tapi juga ada qada Allah. Ini dia. Jadi kalau kita udah berusaha, idza lamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah berusaha, kita terus berusaha. Ternyata miskin terus. Fatawakkal 'ala Allah. Kita tawakal kepada Allah, percayalah. Sesakit apapun usaha yang kita lakukan, martabatnya akan Allah hitung lebih tinggi daripada ada orang yang berusaha kaya. Dia miskin susah jadi kaya. Ada orang dia miskin susah terus berusaha, sama usahanya lah. Yang satu kaya, yang satu miskin.
martabatnya di sisi Allah akan Allah tinggikan dia. Yang susah nih tadi. Karena saat dia sabar dan dia terus tidak pernah berputus asa. Jadi jangan kita menganggap saya dulu susah sekarang kaya, memang Allah sayang kali sama saya. Ya, dia bilang sayang itu karena dia kaya, lagi senang. Ada orang yang dia dulu susah, susah, sudah tua pun susah. Memang Allah tak sayang sama saya. Angkat apa dia akan itu. Ya. Jadi sayangnya Allah itu bukan dari materi itu, tergantung usaha kita dan kesabaran kita. Di situ martabat kita di sisi Allah tinggi atau rendahnya. Jadi bukan keberhasilan dunia ya. Meskipun sama-sama berusaha. Oke, silakan ya. Ustaz, tadi kan ayatnya lah. Tadi kan di Baria, itu kan ada satu itu ya. Apa itu? Tadi kan Jabaria, itu Asaria, itu ada Ustaz. Itu ada kan maksudnya ada yang akidah itu. Ya, maksudnya kan buat Aisyah, apa Aisyah jamaah ada gitu kan. Tapi tadi Jabari juga ada gitu kayak tadi. Nah itu apakah orang tadi sudah level mau sudah bisa bisa? Level orang tadi sudah apa dia bisa sampai dia bisa dari apa menurut Jabariyah gitu. Apa memang harus jamaah aja kita harus kita jalani gitu kan? Iya. Nah, terus dibuat menaiki atau Quran. Yang kalau di Quran itu kan akhir pasti ada dua atau Quran besar itu. Apa kita harus kita baca yang itu? Apa kita sendiri aja pun bukan yang itu? Ya maksud doa ini aja apa sesuai kita gitu kan? Kalau teman yang tadi di Quran tadi ayat Quran tadi itu yang harus baca kan? Itu ya. Oke, alhamdulillah. Jadi aliran-aliran dalam Islam ini banyak. Ada Mu'tazilah atau Qadariyah, ada Jabariyah, ada Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ada Murji'ah, ada Syiah. Kalau Syiah ini lebih banyak pendekatan kepada politik, dendam politik. Gara-gara dendam politik masuk kepada akidah. Makanya akhirnya terjadilah keyakinan yang sudah menyimpang. Namun tidak boleh kita kafirkan. Begitu juga Jabariyah, begitu juga Qadariyah. Jadi mereka itu tetap Islam, tapi teorinya salah, pengamalannya pun salah. Makanya kita berpegang kepada teguh kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini mayoritas. Jadi kalau sudah mayoritas para ulama-ulama intelektual, mustaqaf, pemikir-pemikir Islam, para filosof Muslim, Ahlussunnah wal Jamaah, mereka itu sudah meneliti berbagai macam teori, dari teori di dalam ilmu kalam akidah Islam sendiri, bahkan teori filsafat bebas. Kita katakanlah Ibnu Rushd, kita katakanlah Ibnu Sina, Ibnu Tufan, Al-Kindi, Al-Farabi, itu harus Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka sudah mengkaji teori-teori akidah dari sejak Aristoteles sampai akidah non-Islam. Lantas dia simpulkan ternyata akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang lebih kuat, itu yang lebih benar. Karena kalau dia jawabannya berarti dia tidak meyakini adanya kuasa Allah, berarti seolah Allah menolak doa dia. Kalau jawabannya begitu juga berarti dia menyalahi Quran. Saya sesat ini karena memang sudah diberikan Allah sesat, berarti dia menuduh Tuhannya. Mustahil Allah itu mencelakakan hambanya. Allah itu maha adil. Jadi aliran-aliran itu wajib ditolak, tapi tak boleh kita menuduh mereka sampai melampaui batas. Tapi di mata Allah nggak ada akidah keluar ya? Menurut Ahlussunnah wal Jamaah mereka keluar, tidak cocok, tidak tepat. Allah pun tak suka. Masa dituduh dirinya melepaskan hamba, berarti Allah telah beri akal. Imma syakira wa imma kafura wa hadainahu najdain. Aku berikan dua hidayah kata Allah, hidayah yang baik dan hidayah yang buruk. Imma syakira wa imma kafura. Ada mereka yang bersyukur dan ada yang kufur. Kalau dia bersyukur dia akan ke kanan, kalau dia kufur dia ke kiri. Makanya yang dikatakan mukallaf itu adalah orang berakal. Pertama beragama, berakal. La dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama orang tidak berakal. Maka kalau orang gila
Tidak ada beban syariat. Ya, telanjang pun ya nggak apa-apa, nggak berdosa dia. Atau anak-anak yang belum balik. Jadi kalau ada orang nggak sholat, gendangnya berarti dia bukan mukallaf itu. Gendangnya 2. Kalau nggak anak-anak, gila. Oh jangan, Ustaz, aku nggak gila. Berarti sholat harus. Ya, harus sholat dia. Jadi menyimpang dari mata Allah, akhirnya Allah telah berikan 2 jalan, artinya akal yang diberikan Allah untuk kita memilih. Jadi jangan di situ Allah tetap memberikan ijabah terhadap doa-doa hambanya. Antara usaha dengan doanya itu diberikan Allah. Apa buktinya? Itu mukjizat. Karamah. Apa buktinya lagi? Ilmu laduni, doa kita. Itu menunjukkan bahwasanya di sana itu tidak cukup dengan qadar, takdirnya dan melepaskan diri atau jabariyah atau dia melepaskan diri dari Tuhan yang tidak. Dia tidak terlepas. Di situ ada kekuatan Allah dan usaha kita. Antara usaha dengan takdir Allah itu ada. Ini nggak bisa dipisah. Kalau dipisah, maka dia sudah lari daripada tuntunan agama yang sesungguhnya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itulah yang dia jauh lebih dalam kebenaran menjalankan agama. Jadi jangan ikut aliran lainnya. Cukup itu sebagai ilmu saja. Itu saja. Doa tidak mesti. Doa Al-Quran kenapa ditulis? Untuk tuntunan. Bagi orang yang nggak menghafal, nggak tahu dia doa khatam Quran, apa yang harus kita panjatkan kepada Allah ketika khatam Quran, maka ditulislah doa di akhirnya. Bagi orang yang nggak tahu doa, tapi kalau dia tahu silakan dia mau pakai doa apa saja. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al majlis barakatan wa barakatan wa ma'ana fitnatan min ad-dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.